Nah, gerak dasar motorik apa sih? Buat lo yang belum tahu, gerak dasar motorik adalah gerak dasar manusia. Karena semua manusia itu perlu. Kapan gerak dasar motorik dibutuhkan? Banyak orang gagal berolahraga bukan karena nggak kuat, tapi karena motoriknya karatan. Halo semua, nama gue Faris. Gue seorang terapis olahraga. Oke, kali ini gue bakalan bahas olahraga untuk pemula. Nah, olahraga untuk pemula pasti udah banyak yang bahas. Influencer lain, edukator lain. Nah, kali ini gue bakalan bahas tentang gerak dasar motorik. Nah, gerak dasar motorik apa sih? Buat lo yang belum tahu, gerak dasar motorik adalah gerak dasar manusia, di mana kita itu ada lokomotor, yaitu gerakan manusia yang berpindah posisinya. Jadi kalau misalnya jalan, itu berarti lo dari titik A ke titik B itu jalan berapa langkah. Nah, itu sebuah perpindahan. Berlari, melompat, meloncat, mendaki, dan lain sebagainya itu lokomotor. Nah, terus ada non-lokomotor. Ketika lokomotor adalah perpindahan, maka non-lokomotor berarti diam. Nah, non-lokomotor itu contoh gerakannya seperti kita melempar, menangkap, mengayun, dan segala macamnya. Nah, itu non-lokomotor. Terakhir, kita ada manipulatif. Manipulatif itu adalah kemampuan manusia untuk menggunakan benda lain. Contoh, sendok buat makan. Nah, itu manipulatif. Karena itu, menurut gue penting gue bahas di sini gerak dasar motorik karena kita bakalan lebar panjangannya untuk gerak dasar motorik ini. Dan menurut gue yang paling dasar adalah gerak motorik ini. Oke, kita masuk ke bab 1. Bab 1. Siapa yang perlu gerak dasar motorik untuk dipelajari? Nah, menurut gua, siapa yang perlu itu pertanyaan salah sih. Oke? Jadi, gerak dasar motorik yang udah gue jelasin tadi ada 3 hal seperti lokomotor. Itu kenapa penting? Karena semua orang pasti berpindah kan. Kita jangan bahas disabilitas dulu. Nah, karena semua orang geraknya pasti berpindah, pasti butuh lokomotor. Nah, ada yang non-lokomotor seperti melempar, menangkap, walaupun tidak wajib mereka lakukan setiap hari, tapi ada beberapa hal yang bakalan terjadi untuk non-lokomotor. Terakhir manipulatif, ini sama kayak lokomotor, semua orang lakuin pasti. Kita entah gunain barang untuk apa, kita juga perlu benda untuk membantu kita dan segala macamnya, manipulatif pasti kepake. Karena itu semua manusia menurut gua perlu untuk belajar gerak dasar motorik. Dan kenapa perlu? Karena untuk membangun kebiasaan manusia atau kita agar dalam berolahraga lebih baik dan lebih efisien. Jadi nggak ada gerakan yang sia-sia nih setiap kali kalian latihan, setiap kali kalian belajar tentang gerakan-gerakan manusia, gerak dasar motorik itu perlu banget. Nah, karena itu di sini gue cantumin. Oke, kita lanjut ke bab kedua. Nah, bab kedua ini, kenapa kita harus belajar gerak dasar motorik? Kalau kita udah tahu nih siapa yang harus belajar dan jawabannya adalah semua orang, berarti kita perlu tanya kenapa. Karena semua orang udah wajib nih. Kita harus nanya dong, kenapa sih kita harus belajar? Gue kasih tahu 3 alasannya. Pertama, mengurangi risiko cedera. Kalau kalian belajar gerak dasar motorik dulu sebelum melakukan hal lainnya, olahraga berat lainnya, maka risiko cedera kalian yang akan dialami mungkin lebih sedikit jika kalian mengikuti prosedur latihan yang baik dan benar. Nah, kedua, yaitu untuk efisien energi. Karena gerakan ini adalah gerakan dasar, tentu energinya bakalan lebih efisien ketika kalian melakukan hal-hal besar, olahraga besar lainnya. Jadi harusnya nggak terlalu capek karena energi kalian itu sudah
terkonversi dengan gerakan dasar yang sudah jadi kebiasaan ini. Yang ketiga, adaptasi syaraf. Nah, kenapa perlu adaptasi syaraf? Supaya 3 hal ini menjadi kebiasaan kalian saat berolahraga. Kalau kalian udah syaraf kalian udah beradaptasi, resiko cedera kalian berkurang. Dengan kalian sudah beradaptasi juga, efisiensi energi juga makin lebih baik. Nah, dengan efisiensi gerakan juga lebih baik. Nah, dengan adaptasi ini, kita dalam berolahraga lebih mudah, lebih ringan, dan mengurangi rasa lelah. Itu dia kenapa pentingnya belajar gerak dasar motorik ini. Nah, kita lanjut ke bab ketiga, di mana gerak dasar motorik ini terjadi. Oke, gerak dasar motorik terjadi itu di seluruh tubuh. Bahu, pinggul, lengan, sikut, atau di lutut, dan ada di pergelangan kaki. Nah, semua bagian itu terjadi gerak dasar motorik, disengaja maupun tidak disengaja. Nah, dengan kehidupan sehari-hari kalian, gerak dasar motorik sudah dilakukan, sudah pasti terjadi, dan seringkali terpakai, berarti alasan kalian untuk belajar gerak dasar motorik agar gerak dasar motorik kalian lebih bagus, itu penting banget. Karena kita udah tahu kita wajib buat belajar gerak dasar motorik, terus kita juga udah tahu kenapa kita harus belajar, dan ketiga nih kita udah tahu di mana aja gerakannya, udah pasti ada di bagian sendi-sendi kalian. Nah, itu penting buat kehidupan sehari-hari. Lanjut di bab keempat, kapan gerak dasar motorik dibutuhkan? Nah, gerak dasar motorik itu diperluin setiap saat, setiap waktu, dan sekalipun kalian diem berjam-jam, itu pun gerak dasar motorik. Oke? Contoh deh, kayak bagian kalian lagi kerja di kantor, posisi dari mau duduk gini aja, itu gerak dasar motorik. Karena ada perpindahan lokomotor. Nah, contoh lagi kayak tadi gue bilang, kalian ngelempar kunci ke temen. Nah, itu motorik juga, non lokomotor. Misalnya juga kalian pakai gayung buat nyiduk kepala mandi. Nah, itu manipulatif. Oke? Jadi gerak dasar motorik ini pasti kepake setiap saat, setiap waktu. Lanjut. Kalau kita udah tahu semua bagaimananya dan kapan di mananya, udah pasti kita tanya, gimana caranya? Oke, gimana caranya untuk melatih gerak dasar motorik? Yaitu dengan cara repetisi gerakan. Contoh, misalnya kalian gerak dasar motorik kita kalian bisa cari gerakan-gerakannya di sumber YouTube lainnya, karena gue fokus bagian bacotnya. Oke? Nah, di bab 5 ini gue bakalan bahas gimana cara melatihnya. Pertama, gue tekankan buat kalian, melatih gerak dasar motorik itu penting repetisinya, jangan ada tambahan beban. Karena ini kita belajar masih dasar, kalian jangan sok-sokan melebihi kapasitas tubuh dulu. Kita itu lagi fokus gimana tubuh bisa menghadapi. Oke, level 1, gerak dasar motorik, udah pasti repetisi. Misal berjalan. Berjalan berapa lama bang? 100 meter 50 kali. Nah, itu repetisi. Tapi walaupun kebanyakan, sorry. 100 meter 5 kali. Stop, istirahat 5 menit, lanjut lagi. Nah, itu repetisi yang penting. Lalu, untuk yang penting kita fokus pada 3 hal yang gue jelasin tadi, yaitu lokomotor, gerakan berpindah kayak jalan. Lalu kedua ada gerakan non lokomotor yang gerakannya itu di tempat, dan terakhir manipulatif. Biasanya kalau di olahraga itu kalian pakai seperti olahraga yang memakai benda lain. Contoh sepak bola
terus bulu tangkis, baseball, dan permainan-permainan lain pun banyak menggunakan alat lain. Nah, dengan begitu, kalian manipulatifnya bakalan lebih terjaga. Yang penting ini gerakan dasar. Ingat, kalau misalnya kalian main di baseball, berarti mengayunkan tongkat atau melempar bola dan menangkap bola. Kalau kalian di bola, berarti yang pentingnya itu dribbling, shooting, sama dribbling dan shooting itu penting. Terus kalau misalnya kalian di bulu tangkis, ada banyak gerakan lainnya yang penting juga. Oke, jadi yang penting itu gerakan dasarnya. Gue ulangin, gerakan dasarnya dengan repetisi tanpa beban. Oke, sekian dari gua Faris, terapis olahraga. Pesan terakhir dari gua, banyak orang gagal berolahraga bukan karena nggak kuat, tapi karena motoriknya karatan. Jadi pesan dari gua, lebih baik kalian fokus pada gerakan-gerakan dasar ini untuk membuat kalian lebih baik dalam berolahraga selanjutnya. Nah, karena itu gak mungkin mesin F1 kita taruh di di rangka sepeda. Kenapa? Gak cocok, bray. Kita naikin dulu rangka sepedanya jadi rangka sepeda motor. Habis rangka sepeda motor, kita naikin jadi mobil, baru kita bikin desain F1. Oke, sekian dari gua. Salam olahraga, jaya. Bye-bye. Jangan lupa like dan share dari video ini, karena like dan share dari kalian membantu perkembangan channel ini. See you guys.